Itu ada 10 macam najis yang dimaafkan. Tentang najis-najis yang dimaafkan. Ya, ba'du ma yu'fa anhu minan najasat. Sebagian dari yang dimaafkan. Ya, dari najis-najis yang ada. Sebetulnya masih banyak ya. Cuman ini sebagai contoh saja. Argumentasinya itu kias, dibangun atas kias, sehingga bisa sangat banyak. Tapi yang beliau contohkan di sini para muallif ya, itu ada 10 macam najis yang dimaafkan. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Jadi kalau kita sudah kenali 10 ini, kita bisa membayangkan yang sisanya itu seperti apa ya, karena ada prinsipnya yang disampaikan. Al-Islamu dinun nazafah. Islam itu agama nazafah, agama kebersihan. Artinya sangat concern, sangat memperhatikan aspek kebersihan. Lidzalika aujaba izalatan najasati aina makanat. Karena itulah dia wajibkan, Islam mewajibkan menghilangkan najis ya dimanapun. Ya, baik itu nanti di pakaian, di badan ya dan sebagainya. Kemudian wa taharruz minha. Islam juga mewajibkan kita untuk menjauhi ya, untuk berhati-hati dari najis itu. Wa ja'ala at-taharata minan najasati syaratan li sihhatis shalah. Menjadikan juga taharah itu ya, taharah dari najis sebagai syarat ya, salah satu syarat untuk sahnya salat. Sawaun fi tsaubi amil badani amil makan. Baik itu pada pakaian atau badan atau tempat. Itu kan syarat sah salat. 3 kan? Yang salat sendiri badannya tidak ada najis. Kemudian yang kedua, pakaiannya tidak ada najis. Lalu yang terakhir, tempat dia sholat juga tidak bernajis. Illa annad-dina ra'al yusr. Hanya saja ad-din ini, Islam ini sangat memperhatikan kemudahan. Ya, sangat memudahkan sebetulnya. Ya, wa adamal haraj, dan juga menghilangkan kesulitan. Fa'afa an ba'dhin najasat, sehingga memaafkan sebagian najis ya, sebagian najis li ta'azzuri izalatiha ya au masyaqqatil ihtirazi anha, karena sulitnya menghilangkannya, sulit sekali dihilangkan, atau karena sedemikian sulit untuk menghindarinya. Ada yang sulit dibersihkan ya, seperti yang kemarin kita contohkan, sisa bercak darah. Kalau sudah lama tidak langsung dibersihkan, biasanya lama, susah sekali bersih. Ya. Atau bisa juga karena sulit menghindari najis itu. Itu prinsipnya ya. Jadi karena sulit dibersihkan atau karena sulit menghindarinya. Tashilan 'alan nasi wa raf'an lil haraji anhum, sebagai bentuk pemudahan bagi manusia dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Wa ilaika ba'du hadhil ma'fuwat. Nah, berikut ini ya sebagian dari yang dimaafkan itu. Ada 10 ya yang mereka sampaikan di sini para muallif. Yang pertama adalah rasyasul baulil basitil ladzi la yudrikuhu tarful mu'tadilu idza asaba ats-tsauba awil badan. Percikan urin yang sedikit, yang tidak ya, kriteria sedikitnya itu apa? La yudrikuhu tarful mu'tadil. Tidak bisa dilihat oleh mata yang normal. Bukan mata yang rabun ya. Kalau mata rabun itu mau banyak pun juga nggak kelihatan. Nah, ini yang dimaksud adalah mata yang normal. Jadi bercikan urin yang sedikit yang itu tidak terlihat oleh mata yang normal. Idza asabat tsauba awil badan, ketika dia mengenai pakaian atau badan. Dan kadang kan ada yang misalnya kita buang air kecil di permukaan yang keras. Kalau permukaan yang keras kan dia ada potensi untuk memantul, memercik. Ya. Selama tidak banyak, ya, perhatikannya tidak banyak, jangan juga banyak kemudian kita pura-pura. Nah, kriteria banyak sedikit itu tadi ya, mata kita itu tidak, mata normal ya,
tidak melihat, tidak bisa melihat. Sedikit, ya, pokoknya sedikit lah. Kita, oh ini sedikit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-yasiru minad dami wal qayhi wa damil baragisi wa wanimiz zubabi. Yang sedikit juga dari apa? Darah, muntahan, apalagi ini ya, darahnya kutu, ya, kutu busuk, kutu yang biasa mengisap gitu. Apalagi ya, kemudian juga lalat, yakni najis, najasatuhu, yakni najisnya lalat. Najisnya lalat itu kan kita juga tidak tahu, kita tidak bisa lihat tuh, kecil sekali dia punya kaki itu kan, kadang-kadang dia hinggap itu di tempat yang kotor. Ya, dia datang hinggap juga di tempatnya kita ya, di tangan, di kaki segala macam. Bisa saja sebetulnya ada najisnya di situ, tapi itu termasuk yang dimaafkan. Jadi tidak usah risau yang begitu, wah ini ada lalat ini, kena saya punya tangan ini, jangan-jangan dia habis pergi dari tempat bernajis. Tidak apa-apa. Seandainya pun dia habis dari tempat bernajis, tidak mengapa. Itu termasuk yang dimaafkan. Ya, jangan mempersulit diri ya. Dengan catatan ini ya, malam yakun zalika bi fi'lil insani wa ta'ammudih. Ya, selama itu bukan karena perbuatan manusia dan kesengajaannya. Jadi, tadi contohnya apa? Darah, muntah, darahnya apa tadi ya, kutu, kemudian najisnya lalat dan sebagainya. Itu bukan karena faktor kesengajaan manusia. Misalnya begini ya, misalnya faktor kesengajaan itu ya, misalnya ada kutu misalnya, kita tahu kutu ini kalau dipencet berdarah, nah, kemudian kita sengaja pencet, nah itu sudah tidak dimaafkan kalau itu memang bernajis ya. Kalau memang ada darahnya, ini bukan kutu kepala ya, kutu ini burgus itu kutu biasa, kalau di Jawa itu bilangnya bangsat. Bangsat itu hewan yang menghisap darah itu. Biasanya kalau di tempat tidur itu di bantal, bukan kutu kepala ya, tungau. Nah, itu busuk. Itu kalau buka di kamus itu tungau atau bangsat. Ya, bangsat bukan memaki ya, ini maksudnya nama hewan. Nama hewan yang kemudian dipakai orang untuk memaki. Itu sebenarnya nama hewan. Hewan yang mengisap darah. Itu kalau kita sengaja pencet itu keluar darahnya karena kan dia habis isap darah. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Kalau tidak sengaja, misal kita lagi ya mohon maaf, kadang-kadang mahasiswa gitu kan kurang bersih dia punya kasur ya. Nah, di tempat tidur ya, kalau ditindisi kan bisa mati itu barang tuh. Itu makhluk itu bisa mati. Kadang-kadang kan darahnya menempel di pakaian, di apa gitu. Nah, itu termasuk yang dimaafkan selama tidak sengaja. Karena ada juga yang sengaja itu dicari ini ya, dikasih gatal saya tadi malam ini, kemudian dicari di bantal, di kasur, sela-selanya ya, kemudian dia matikan di situ. Nah, itu beda cerita. Ini yang dimaksud adalah malam yakun zalika bi fi'lil insani wa ta'ammudi, selama itu bukan oleh perbuatan manusia dan kesengajaannya. Artinya kalau dia berbuat tapi tidak sengaja juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau yang sengaja yang masalah. Yang ketiga, damun wa qayhul juruh, darah dan nanahnya luka. Terutama untuk biasanya ada luka yang tidak dibalut. Misalkan kalau misalnya habis kena apa ya, knalpot kendaraan itu kan kulit itu melepuh. Nah, itu kalau lama-lama kan dia ada mekanisme tubuh untuk melakukan penyembuhan. Nah, biasanya itu ada sel darah putih segala macam tuh. Nah, ada darah atau nanah di situ. Nah, itu juga termasuk yang dimaafkan. Bahkan walau kana katsiran, meskipun agak banyak. Meskipun banyak. Orang bisulan atau kalau anak muda itu biasanya jerawatan. Jerawat itu besar toh biasanya, ada yang besar maksudnya. Nah, ada yang besar. Enggak usah pegang pipi ya. Ada yang besar atau bisul, mohon maaf, kadang-kadang bisul di tempat-tempat yang tersembunyi, itu kadang besar. Ya, dengan catatan ada syaratnya, syaritatan ayyakuna minal insani ya nafsihi. Memang itu ya dipersyaratkan bahwa darah atau nanah luka itu meskipun banyak tadi, itu memang berasal dari yang bersangkutan sendiri. Punya orang.
punya dia, bukan punya orang. Ya, punya dia sendiri. Kemudian yang kedua catatannya lagi, wa alla yakuna bi fi'lihi wa ta'ammudih. Ya, bukan karena perbuatannya dan kesengajaannya juga. Saya pertegas lagi tadi itu memang itu darah atau nanahnya sendiri, bukan nanah atau darah orang lain. Kalau nanah atau darah orang lain meskipun sedikit itu bernajis. Misalnya begini, misalnya terutama teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang menjadi tenaga medis, menangani luka. Ya, misalnya ada orang kecelakaan atau ada apa ya, luka. Itu kan kadang dia tangannya atau bersihkan luka. Makanya kan aturannya itu dia harus pakai pelindung. Itu secara syar'i juga memang gunanya agar tidak terkena najis. Karena kalau dia terkena jadi najis yang tidak dimaafkan. Kenapa? Karena itu dari orang lain. Beda cerita kalau misalnya ya yang bersangkutan punya jerawat. Dia punya jerawat tuh. Atau kadang-kadang jerawat itu pas ada di tempat sujud ini ya. Kita tidak mau kasih kena lantai juga harus dipakai sujud. Nah, misal gitu ya, sujud sewajarnya lah ya. Jangan juga sengaja dikasih meletus, jangan. Sepanjang tidak disengaja memeletuskannya, ya, tidak sengaja dipencet, maka tidak mengapa. Andai kan dia meletus sendiri, kan ada masa fase kematangan itu kan. Kalau dia sampai waktu dia akan meletus sendiri. Atau sedikit angin, sedikit orang senggol saja sedikit itu bisa. Nah, selama tidak disengaja maka tidak mengapa. Meskipun banyak. Ketika dia meletus itu bisa jadi banyak nanah yang keluar, toh. Ya, atau misal di ini ya, mohon maaf, bisul di pantat. Nah, kadang-kadang tuh ada orang bisulnya di pantat. Dia sudah berusaha menjaga segala macam, tapi kan ada banyak orang lain ya duduk. Akhirnya duduknya tidak bisa luas, akhirnya meletus. Sepanjang bukan kesengajaan yang bersangkutan, maka meskipun agak banyak tidak mengapa. Itu dimaafkan. Nah, yang tidak dimaafkan itu tadi sengaja dia pencet jerawatnya, kan? Kadang ada juga begitu tuh. Dia gemas lihat jerawatnya, dia pencet sendiri, akhirnya nanahnya keluar segala macam. Nah, itu tidak dimaafkan kalau begitu. Kalau meletus sendiri nggak apa-apa, meskipun agak banyak. Ya. Kemudian ada catatan di sini, wa alla yujawiza mahallahul mu'tada wa usuluhu ilaih. Tidak melampaui tempat yang biasa ada darah atau luka nanah itu. Misal begini, dia bis kecelakaan ya, bisnya naik motor di lutut. Kadang-kadang yang sering jadi korban itu lutut, luka bernanah, berdarah. Nah, kalaupun suatu saat sudah mulai sembuh, nah itu kan tadi ada proses itu. Ya. Nah, kadang-kadang itu kan karena gesekan, akhirnya lukanya terbuka lagi sedikit. Nah, ada darah yang mengalir. Sepanjang tidak banyak, tidak jauh melampaui wilayah ini, tidak mengapa. Tapi kalau sudah kemana-mana banyak, nah itu harus dibersihkan. Tapi kalau sedikit saja, jerawat pecah dengan tanpa sengaja. Dia di sini tapi ada turun sedikit tidak apa-apa. Nah, tapi kalau sampai banyak, itu harus dibersihkan. Ya, gitu ya. Ya, memang ungkapan banyak sedikit ini kan kadang relatif. Ya, ini diserahkan kepada urf. Ya, biasanya kita anggap banyak atau sedikit itu seberapa. Ya, memang relatif. Ya. Kemudian yang keempat, rausud dawabil ladzi yusibul hubub asna'a darasat. Kotoran hewan yang mengenai biji-bijian ketika dia proses atau digiling. Kadang-kadang itu petani itu kan ada kadang dia bertani misalnya misalnya padi. Itu kan kadang juga punya hewan. Kadang juga ada hewan ternak, sapi atau apa. Nah, kadang-kadang juga ada kotorannya yang ada di sawah gitu. Nah, kalau kita panen, kadang-kadang ada sebagian itu juga yang terbawa. Mungkin sudah lama atau bagaimana. Nah, atau ketika dia diproses ya, digiling atau ada sedikit kotoran hewan yang masuk. Nah, itu juga termasuk yang dimaafkan. Kemudian warasul an'amil ladzi yusibul laban.
Ya asna al-halabi malam yaksuru fayughayyirul laban. Jadi rausul an'am, kotoran hewan ternak, alladzi yusibul labana asna al-halbi, yang mengenai susu ketika diperah. Malam yaksuru, ya, malam yaksur, selama tidak banyak, fayughayyirul laban, yang bisa mengubah sifat susu. Ada yang pernah memerah susu di sini ya, susu kambing atau susu sapi ya. Itu kadang kalau di sapi biasanya yang terasa itu ya. Kalau diperah itu kadang ada sisa-sisa kotorannya yang kalau tidak bersih ya. Sapi itu kan namanya sapi kan tidak cebok toh. Tidak cebok, dia habis buang kotoran. Nah, kadang ketika diperas itu ada sebagian yang masuk ke susu. Itu dimaafkan dengan catatan apa? Tidak banyak. Nah, kriteria banyak sedikit itu lihat di susu yang terkena. Kalau susunya itu tidak ada perubahan, kelihatan sama saja ketika tidak kena, berarti apa? Dianggap sedikit. Gitu ya. Meskipun sekarang sudah banyak ya cara untuk memeras susu sapi dengan higienis, sudah banyak itu tekniknya. Teman-teman di peternakan insya Allah lebih tahu ya. Tapi ya kalau di masyarakat kita kan kadang-kadang masih ada yang menggunakan cara-cara tradisional ya, tidak terjaga itu yang seperti tadi. Nah, sepanjang yang masuk kotoran itu sedikit tidak mengapa ya. Yang kelima, rasus samaki fil ma'i ma lam yataghayyar. Kotoran ikan di air selama tidak berubah sifat air itu. Kotoran ikan ya. Ini kotorannya ikan, tinjanya ikan itu najis juga dalam mazhab Syafi'i ya, itu najis juga. Tapi kalau jumlah, makanya itu kalau kita kerja ikan sebelum digoreng itu kan dibuang itu tempat kotoran itu bagian-bagian perutnya yang ada kotoran itu dibuang, karena memang dalam mazhab Syafi'i itu najis. Ikannya halal, meskipun bangkai ikan halal, tapi kotorannya tetap najis. Itu harus dipahami. Makanya makan ikan itu juga dibuang itu isinya ya, kotoran. Nah, kalau mau masuk ke dalam air, karena kan ikan itu hidup di air, misalnya di kolam, berenang di kolam, toh punya kolam ikan kita. Kotorannya juga pasti otomatis masuk ke situ. Nah, selama airnya itu tidak berubah sifatnya, masih sebagai air mutlak, warna, rasa, bau masih wajar, maka dianggap dimaafkan. Ya, tapi kalau sudah agak bau, itu airnya mestinya diganti. Makanya yang biasa pelihara ikan, ya, mungkin ada yang pelihara ikan apa ya, ikan mujair, ikan lele, ikan apa, itu dicek itu. Kalau misalnya airnya sudah berubah, terutama baunya, ya, kalau warna itu kan bisa dipengaruhi juga karena lumpur atau apa, tapi baunya itu yang terasa. Kalau baunya sudah tidak enak, berarti kan itu bau kotoran ikan. Maka itu najis. Kalau kita masukkan kaki di situ kita bersihkan, ya nanti kaki kita harus dicuci. Ya. Tapi sepanjang tidak ada perubahan sifat, terutama dari sisi baunya, maka airnya tidak mengapa. Ya, Anda masuk di situ cuci kaki, tidak apa-apa. Ya. Itu dimaafkan. Kemudian wazar kutuyuri fil amakinil lati tataraddadu 'alaiha, kotoran burung pada tempat-tempat yang memang burung itu biasa lalu lalang, biasa. Kalau di sini kayaknya belum masuk kategori, ya, masih jarang. Nah, di sini beliau mencontohkan kal haramil makki wal haramil madani wal jami'al umawi, seperti Masjidil Haram yang ada di Mekah, tanah haram ya, tanah haram yang ada di Madinah. Jadi Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu banyak sekali burung. Banyak sekali burung-burung merpati terutama. Demikian juga wal Jami'il Umawi, Masjid Jami' Umawi ya, di Syam, Damaskus, masjidnya Bani Umayyah ya. Jadi Masjid Jami' Bani Umayyah, khalifah ya, khilafahan Bani Umayyah. Itu juga dimaafkan karena dia sering lewat-lewat. Bahkan ketika sholat misalnya suatu saat antum menunaikan ibadah haji atau umroh atau ziarah ke Masjid Nabawi, sholat di sana. Sementara sholat ada yang jatuhi kotoran burung, itu dimaafkan. Jadi tidak perlu galau.
saya sudah dapat ini tempat dekat Ka'bah, tiba-tiba kena ini, harus keluar. Ya, kalau paham ilmunya tidak mengapa. Ya, itu bagian dari najis yang dimaafkan. Sekali lagi bukan berarti itu tidak najis, itu najis, tapi dimaafkan. Mengapa? Wadzalika li'umumil balwa wa usril ihtirazi an. Itu karena sudah meluasnya balwa, sudah umum sekali kejadian itu, sangat sering kejadian, ya, dan sulit menghindarkan diri darinya. Itu tuh burung terbang itu bisa ribuan. Antum pas lagi rame-rame dia terbang, antum di bawahnya, ya peluangnya kena itu cukup besar. Ya, tapi tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Itu termasuk yang dimaafkan. Apalagi kalau saudara-saudara kita di Makkah Madinah yang misalnya mengikuti mazhab Hambali, lebih-lebih tidak mengapa lagi, ya, karena bagi mereka burung itu sama sekali tidak najis kotorannya. Hewan yang halal itu tidak najis kotorannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i najis. Hanya saja dalam kondisi seperti tadi itu dimaafkan. Ya. Kemudian yang keenam, ma yusibu tsawbal jazzari minad dami ma lam yaksur. Yang mengenai pakaiannya apa ini, tukang daging, al-jazzar, yang biasa di pasar itu, ya. Selama tidak banyak. Tidak banyak. Ini juga relatif, ya. Rasa-rasa lah, ini banyak apa sedikit, ya. Kemudian yang ketujuh, adamul ladzi 'alal lahm, darah yang ada di daging. Biasanya kalau kita misalnya tadi habis menyembelih hewan kurban toh, biasanya kan ada bakar daging. Kalau bakarnya itu tidak lama, biasanya masih ada darahnya. Ya, itu juga tidak mengapa. Itu dimaafkan. Ya. Ingat ya, yang memang menempel. Bukan misalnya, karena ada juga yang salah itu di masyarakat menampung tempat darah habis disembelih itu tuh, kemudian ditampung itu darahnya itu haram, ya, najis dan haram. Yang sengaja ditampung itu kan kemudian kan diolah, itu ada yang digoreng, ada yang begitu, ya, mohon maaf, itu najis dan haram. Tapi kalau yang ada pada daging, ya memang sulit menghilangkan darah, karena di daging itu kan banyak pembuluh darah, ya. Pembuluh darah itu kan ada di seluruh tubuh, termasuk hewan itu ada semua. Ketika penyembelihan itu tidak semua darah keluar, ada darah juga yang masih berada di sela-sela pembuluh darah, terutama yang ada di dekat kulit, di dekat daging, ya, macam-macam. Maka ketika tadi dibakar misalnya, itu kalau tidak lama itu biasanya masih agak. Atau ikan, biasa lihat ikan kalau tidak terlalu lama dibakar itu kan bagian dalamnya itu, nah, biasanya kadang masih berdarah. Nah, itu tidak mengapa, ya, dimaafkan. Yang kedelapan, famutiflil mutanajjisi bil qai'i idza akhasa sadiya ummi. Mulutnya bayi yang terkena najis karena muntah jika dia menyusu pada ibunya. Anak kecil itu, bayi itu kan kadang muntah, gumuh apa istilahnya itu, ya, keluar. Dalam mazhab Syafi'i muntah itu najis. Kalau muntah yang di saluran pencernaan itu kan keluar najis. Tetapi itu dimaafkan untuk kasus bayi. Bayi kalau menyusu di ibunya itu tidak mengapa, ya. Misalnya ibunya kena muntahan, itu tidak mengapa. Kena, ya mohon maaf, kena susunya atau kena pakaiannya, tidak mengapa. Itu dimaafkan. Yang kesembilan, ma yusibul insanu min tinis syari'. Nah, ini banyak kejadian, ya, di tempat kita sekarang yang mengenai manusia, ya, berupa apa? Tanah jalanan, becek biasanya, ya. Habis hujan itu kan ada genangan air, ada becek atau apa. Kalau kita jalan itu kan sulit itu menghindari. Nah, kadang-kadang di jalan itu ada najis. Nah, misalnya di situ, apalagi kalau dekat orang mengembalakan kambing, sapi, ya kan, dekat genangan. Nah, jalan di situ, naik motor itu kadang juga ada percikan-percikan yang mengenai. Itu tidak usah risau, oh itu jangan-jangan tadi ada najisnya, tidak apa-apa. Kalaupun ada, dimaafkan. Ya, kadang juga ada orang yang jalannya karena dia pakai sendal apa itu, sendal jepit yang kadang kepercik itu kan, bagian belakangnya itu kan.
Nah, itu kena sedikit. Kalau pakaian putih itu biasanya kelihatan. Tidak usah risau ya, tidak mengapa. Kalaupun ada najis dimaafkan. Yang terakhir yang ke-10 al-maitatul lati la nafsalaha sa'ilah. Bangkai hewan yang tidak ada nafs yang mengalir. Ai la damalaha min nafsiha. Maksudnya tidak ada darah ya dari hewan itu iza waqa'at fi ma'i. Kalau dia masuk ke dalam benda cair. Kazubabi wan nahli wan namli, seperti lalat, lebah, apalagi namal itu apa? Semut. Dan kadang-kadang minuman ya, kita punya minuman. Kalau manis, kemudian kita tinggal, itu kan kadang ada semut terjebak di situ tuh. Nah, tidak mengapa. Buang saja semutnya, jangan dimakan semutnya, dibuang. Dibuang semutnya, baru diminum, boleh. Bahkan agak besar seperti lalat pun tidak mengapa. Dalam tuntunan hadis Nabi SAW yang disampaikan di riwayat Al-Bukhari berikut, itu dicelupkan, baru dibuang. Ya. Dibuang lalatnya maksudnya. Minumannya silahkan diminum. Ya. Dengan syaratan apa? Syari'atan an taqa'a bi nafsiha. Syaratnya memang hewan itu masuk sendiri. Ya, masuk. Bukan sengaja kita jebak, kita tangkap baru kita bukan ya. Ya seperti tadi lah, gelas misalnya kita bikin teh atau susu atau apa yang manis yang ada gulanya kan biasanya mereka datang tuh masuk. Itu tidak mengapa, bukan dibuang minumannya, dibuang saja hewan-hewan tadi ya. Kemudian walam tughayyiril ma'i allazi waqa'at fi, tidak mengubah sifat benda cair yang dia masuk ke dalam. Kadang-kadang juga kalau panen madu itu, nah, kadang ada madu lebah yang mati juga di dalam situ. Enggak apa-apa, tinggal dibuang saja lebahnya. Ya. Hadisnya ya rawal Bukhari ya rawal Bukhari wa ghairuh, diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya dan lain-lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum," jika jatuh seekor lalat dalam wadah air salah seorang di antara kalian, falyaghmishu kullah, maka celupkanlah semuanya. Sebelum dibuang, lalat itu celupin dulu, baru dibuang. Summa yatrah, kemudian dia buang. Ya, dia membuangnya. Fa inna fi ahadi janahihi syifaan wa fil akhari dawa. Ya, karena pada salah satu sayapnya itu ada syifa, ada penawar. Wa fil akhari da, dan pada satunya lagi ada penyakit. Dan ini sudah ada penelitian ilmiahnya ya. Oh, di sayap lebah itu seperti itu. Ada penyakit salah satunya, kemudian ada salah satunya ini memang juga tidak persis apakah kanan atau kiri. Kadang di kanan, kadang di kiri. Tapi yang jelas misalnya di kanan, maka penawarnya ada di kiri. Ya, atau sebaliknya. Wa wajhul istidlal, bentuk istidlal dari subbahasan ini adalah terutama dari hadis Al-Bukhari tadi adalah ka'annahu law kana yunajjisu, sekiranya lalat yang masuk itu menajisi air itu, lam ya'mur bi ghamsih, niscaya beliau tidak memerintahkan untuk mencelupkan. Dicelupkan malah tambah najis dah. Maka fakta bahwa Nabi malah memerintahkan dicelupkan menunjukkan bahwa memang tidak mengapa. Wa qisa bizzubabi kullu ma fi ma'nahu min kulli maitatin la yasilu damuha, dan dikiaskan terhadap lalat tadi setiap yang semakna dengannya. Artinya ya semua bangkai yang tidak ada darahnya. Tidak ada darah ya. Wallahu a'lam bissawab.